Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baiti wa dzurriyyati wa auladil kiram wa ila hadrati abi wa abina wa ummi wa ummina wa masyayikhina wa masyayikhim wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab taqayyubah wa usulihim wa furu'ihi wa silsilatihi ajma'in. Ghafarallahu dzunubahum bisirillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Alhamdulillahirabbil alamin. Mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, pembina, pengurus, senior, para pendiri, pengasuh, majelis taklim Iwamid on Air, dan sedaya jamaah rahimakumullah. Majelis niki adalah majelis yang mulia. Majelis niki adalah majelis pengampunan. Majelis niki adalah raudhatun min riyadil jinan, taman sebagian taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sedaya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah datang Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan maunah Allah, dengan hidayah Allah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membawa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwazu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian semua menuju Allah dengan bekal muttaqin. Tidak ada bekal menghadap Allah kecuali muttaqin. Apakah mutakin itu hanya sholat? Tidak. Ternyata orang yang mau berbekal menghadap Allah, bekal yang terbaik adalah mutakin. Maka mereka itulah orang-orang yang mutakin itu yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dari mulai dunia, kemudian di alam kubur, kemudian bangun dari kubur, kemudian di akhirat, neraka dan surga. Dan orang-orang yang mutakin tempatnya adalah kenikmatan yang tiada tara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Baina hawali bustanun wa tajri min tahtihal anhar. Di kanan kirinya adalah bengawan, ada sungai-sungai. Di antara sungai-sungai ada kebun-kebun yang indah, ada kebun buah-buahan, ada kebun yang ditanami segala macam pertanian, ada kebun yang diberikan segala macam burung-burung yang indah. Kemudian di tengah-tengahnya air yang mengalir. Dan inilah sesungguhnya orang-orang yang mau mengikuti para nabi, orang-orang yang mau mengikuti para rasul,
orang-orang yang mau mengikuti para khulafaur rasyidin, orang-orang yang mau mengikuti al-ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan kita semua, panjenengan semua yang hadir kita semua, selalu mempersiapkan diri dengan berbekal yang sebanyak-banyaknya, bahwa kita akan pulang, akan kembali ke tempat asal kita asli, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia ini hanya tempat untuk berbuat amaliyah. Yang jelek akan mendapatkan kejelekan, yang baik akan mendapatkan kebaikan. Inilah dunia, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah tempatnya menanam untuk menuju akhirat. Ada ulama yang beberapa menyatakan majra'atul akhirah itu apa yang dimaksud? Tempat menanam menuju akhirat. Jika sampean menanam yang baik, ya menuju akhirat makan enak. Karena sampean ikhlas yo mati, orang ikhlas yo mati, mau yo mati, enggak mau yo mati. Ya sudah enggak ada tawaran lagi. Enggak ada pilihan lagi, enggak ada jawaban, tidak ada pertanyaan. Lalu saya enggak mau mati atau saya mau hidup. Enggak, sudah. Ini sudah ketentuan Allah, sudah keputusan Allah bahwa kita ini ikhlas yo mati, ora ikhlas yo mati, gelem yo mati, ora gelem yo mati. Laras nggih. Leres, Bang. Masya Allah. Leres nggih. Masya Allah. Awake dhewe iki gelem ya sakit, ora gelem ya sakit. Gelem ya sehat, ora gelem ya sehat. Sudah itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, itulah kita yang harus mempersiapkan diri agar kita menjadi orang-orang yang disediakan oleh Allah tempat yang paling indah, tempat yang paling istiqomah, tempat yang tiada tara, tempat yang luar biasa, yaitu Jannatun Naim. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau sudah itu, maka yang kita persiapkan untuk menuju ke sana, kita ini akan pergi jauh, Bu, Pak, lama sekali. Lama sekali perjalanan kita menuju akhirat. Dan prosesnya rumit. Di dunia ini kita ya paling makan, menyambut gawe, dapat harta sudah. Kalau menuju akhirat, prosesnya menuju akhirat itu rumit, Ibu, Bapak. Yang pertama harus mati dulu, pasti. Semua. Namanya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu malaha. Maka bumi ini akan dihancurkan, akan dilebur oleh Allah. Semua makhluk yang ada di dunia, baik manusia maupun yang bukan manusia, baik tanaman yang apapun, gunung, semuanya akan dilebur oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Manusia sudah semua tenggelam dengan laut, manusia sudah terkubur dengan gunung-gunung yang baik, yang berapi maupun yang tidak berapi. Semuanya mati. Tidak ada yang hidup. Semuanya mati. Tidak ada yang hidup. Masya Allah, semuanya mati. Tidak ada yang hidup. Begitu sudah dunia ini dihancurkan menjadi sebuah tempat lautan yang sangat luas. Bisa dikatakan seluas langit, seluas bumi. Yang namanya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Luasnya surga, luasnya dunia, luasnya neraka, luasnya nanti di orang masa luas langit dan bumi.
dijejer langit, dibeber, bumi dibeber, itulah nanti yang disediakan oleh kita. Apakah kita ada di neraka, apakah kita di surga? Mudah-mudahan kita semua di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Robbal alamin. Amin ya timut atas ya. Ya Allah. Ya tak buka mood bah. Panjang hidup kita Bapak Ibu sekalian. Sampai menuju itu, kemudian manusia setelah itu akan jadi daratan yang luar biasa. Manusia ab'asu minal qabri, dibangkitkan, dibangunkan, ditangekno saking alam kubur. Setelah bangkit, manusia akan menjadi kembali kayak biasa manusia. Nyawanya kembali badannya masing-masing. Kemudian dia ada di satu tempat, kalau bahasa kitabnya namanya Ororo Mahsyar. Nah, begitu dia di tempat itu, maka disitulah ada pengadilan Allah. Sudah proses, ada pengadilan Allah. Apa pengadilan Allah? Disitulah manusia akan lari kemana-mana mencari nabinya. Ada orang yang ketemu dengan Nabi Ibrahim, bertanya, Nabi Ibrahim, aku ini umatnya Nabi Adam, aku anak cucu Adam, minta syafaat tidak bisa. Kau bukan umatku, kau umatnya Muhammad. Coba tanya kepada Nabi Musa, tanya kepada Nabi Musa, tidak bisa. Tanya kepada Nabi Isa, Nabi Isa menjawab, kau umat Muhammad, bukan umatku. Aku tidak bisa memberikan syafaatmu, karena hidupmu adalah pada zaman Nabi Muhammad, bukan pada zamanku. Orang yang hidup pada zamanku, maka dia beragama Nasrani, punya kitab namanya Injil. Yang hidup pada Nabi zaman Nabi Musa, punya kitab. Orang Yahudi punya kitab namanya Taurat. Kembalilah, carilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak diterima, karena memang di dunianya sudah tidak mau mengakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Di dunia wis gak gelem ngakui. Uripe di zaman Nabi Muhammad. Nggih. Kalau nggih bingung nih mungkin terjadinya kayak apa, orang Yahudi, orang Cina, orang-orang Taiwan, orang-orang orang-orang Inggris, orang-orang Amerika, orang-orang Rusia yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Apa yang ia akan membuat sangu di akhirat nanti? Pada perintahnya fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Apa sangune wong-wong niku? Mereka nanti tidak akan diakui oleh Nabi Musa kalau dia beragama Yahudi pada hari ini. Ini adalah eranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikala kita tidak mengakui, contoh hari ini kita di Indonesia hidup pada eranya Prabowo. Siapa yang tidak mengakui sebagai presidennya, maka dia akan diusir dari Indonesia. Karena dia bukan orang Indonesia, tidak mau mengakui Presiden Prabowo. Sama. Eranya Nabi Muhammad SAW harusnya mengakui. Seperti apa yang mereka persiapkan, Masya Allah, Masya Allah. Betapa susah dan sengsaranya mereka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan
orang-orang yang bersama kita, yang berdekatan dengan kita, yang selalu komunikasi dengan kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah iman, hidayah taqwa Allah, hidayah mau beribadah, hidayah mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi atas berkali-kali berterima kasihlah kepada Allah. Yakinlah apa yang sampean lakukan itu adalah benar. Begitu sampean sudah mengakui bahwa Islam itu benar, sampean sudah mengakui bahwa Al-Quran itu benar, sampean sudah mengakui bahwa segala tuntunan hadis Rasul itu benar, setelah itu tancapkan ke hatimu menjadi manusia yang hakul yakin. Tidak ada yang benar kecuali Islam. Tidak ada yang tinggi kecuali Islam. Tidak ada yang benar kecuali Nabi Muhammad dan hadis-hadisnya. Tidak ada yang benar kecuali Al-Quran dan hadis. Tancapkan di hatimu menjadi sebuah hakul yakin bahwa yang menuntun sampean akan bahagia dari di sini, dari dunia ini, sampai menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hak adalah Allah, menyembah Allah. Yang hak adalah Al-Quran, yang hak adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hak adalah hadis-hadis para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakul yakin. Kalau sudah nancep ke hakul yakin, jenengan punya jiwa namanya gemetar. Gemetar, hatimu gemetar, rindu dengan Allah, rindu berjumpa Allah, rindu pengen ketemu Allah. Maka sampai ada yang mengatakan, dikala sampean sudah hakul yakin, kemudian setiap sholat, sampean merasa rindu kepada Allah, kemudian sampean mengucapkan, At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah, sampean sudah berjumpa Allah, sama dengan sampean sudah di Makkahul Mukarramah, sama sampean sudah ada di Masjidil Haram, sampean sama sudah ada di pintu Ka'bah. Dia dengan mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah, maka sampean sudah berjumpa Allah. Itulah rindu kita kepada Allah. Sampai pada saatnya nanti Allah akan berjumpa dengan kita. Kemudian jenengan mengucapkan As-salam at-tahiyyatul mubarakatus salatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai sudah sama dengan berjumpa dengan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sudah sama jenengan berjumpa dengan wali-wali Allah. Jenengan sudah berjumpa dengan guru-guru yang baik. Ulama-ulama kiram. Para ulama-ulama, para guru-guru panjenengan. Sampai sudah mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pun Bu, sejarah hidup yang panjang ini bisa mendapatkan kenikmatan. Baru proses. Dari situ Bapak Ibu digiring menuju yang namanya yaumul hisab. Dihitung kebaikan dan kejelekan kita. Dari yaumul hisab kita menuju yaumul mizan. Itu waktunya lama Bu. Ada dalam kitab Taqwa itu ada 1000 tahun. Kalau sampai dari mulai yaumul hisab menuju yaumul mizan itu waktunya 1000 tahun. Tidak kemen-kemen Bapak Ibu. Di dunia kita paling 100 tahun. Ini menunggu antara yaumul hisab. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman.
1000 tahun baru ketemu yang nama Yaumul Mizan. Allahu Akbar. Sementara panas matahari 1 jengkal. Matahari 1 dirok. Bagi orang yang tidak punya amaliyah yang baik, panasnya menangis, menjerit, gelesetan. Subhanallah. Kenapa? Karena di dunia istilah diberitahu ittaqullah wa ati'un wa ana alaikum ma ajrakum ilaihi bil ilmi. Takwalah kepada Allah. Wediya maring Gusti Allah, taat maring Gusti Allah. Para ulama, para kiai lek mulang jenengan, mboten ngukur bayaran, ajrohum, mboten ngukur seberapa yang mau dikasih. Mereka ngajar dengan begitu tulusnya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Balik selalu. Makanya diceritakan sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Yusuf, terus sampai kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi Isa, sampai hari ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita semuanya, hanya satu perintahnya para nabi, memintanya para nabi, ittaqullah wa ati'un. Takwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Karena takwa dan taat kepada Allah adalah satu-satunya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Ini yang harus kita perhatikan bersama Bapak Ibu sekalian. Dan harus jenengan kula renungkan bersama kebenarannya, kehakul yakinnya. Sampai hatimu yakin. Sampai hatimu yakin akan terjadi seperti ini. Karena ini di kitab, karena ini ada di Al-Quran. Baru ketemu Yaumul Mizan. Setelah itu akan ketemu namanya Yaumul Farq. Yaumul Farq niku hari ketemunya suami istri kepada keluarganya. Apakah akan berpisah ke neraka dengan di surga, atau kita akan berjumpa dengan rangkulan sama-sama ke surga. Sudah ketemu sama keluarganya, baru menuju wad siratal mustaqim. Wad siratal mustaqim, di bawahnya wad siratal mustaqim adalah neraka. Ada narun hamiyah, ada naru jahannam, ada nar. Neraka, di bawahnya jembatan siratal mustaqim itulah berbagai macam bentuk neraka. Apakah kita akan di neraka jahim? Apa neraka jahannam? Apa neraka wel? Apa neraka yang mana tempat kita? Kalau kita dari jembatan ini diselamatkan oleh Allah sampai ke pinggir, sampai pinggir jatuh, berarti ya kita nggak lama di neraka. Tapi kalau selamat, berarti sampai di sana sudah ditunggu oleh para malaikat. Masya Allah, prosesnya lama Ibu, Bapak, prosesnya lama. Ya Allah. Begitu sudah sampai di situ, malaikat sudah menyambut orang-orang yang selamat ngwat siratal mustaqim. Malaikat semuanya sudah nyambut. Semua ngwat siratal mustaqim. Ada yang kayak buruk, lari secepat kilat. Ada yang jalan lari biasa, ada yang jalan biasa, ada yang ketakutan, ada yang berbagai macam.
Ada yang dari pinggir jatuh, ada yang di tengah jatuh, ada yang sudah hampir nyampe jatuh. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minari jahannam wal khayal. Amin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang Abah bacakan ini harus sampan masukkan ke dalam hati, sampan renungkan, berpikir secara jernih, pikiran kita jernih, hati kita hakul yakin, maka kita seolah-olah hari ini sudah terbayang seperti apa sebenarnya kita ini, mau kemana kita ini, terus tempat kita nanti akan seperti apa. Kita sudah bisa mengukur diri deh, Ibu, Bapak. Kita sudah bisa mengukur diri seperti apa diri kita. Nah, baru setelah kita membuat Shiratal Mustaqim selesai, rampung, yang di neraka masuk neraka, yang selamat maka dijemput oleh malaikat, dimandikan ke Bahrul Hayat. Di situ ada namanya sungai kehidupan. Begitu sungai kehidupan, maka di situ akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat supaya kita mandi. Setelah mandi selesai, bangun dari mandi, kita dijaga, diselesaikan, diangkat oleh malaikat, kemudian diganti baju surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ baru kita akan ketemu namanya pintu surga, surga Firdaus, surga Naim, terus ketemu pintu. Akhirnya apa? Begitu ketemu pintu surga, ada yang dijemput oleh anaknya yang hafal Quran, ketemu di situ. Jikalau kita tidak punya anak yang ahli Al-Quran, kita akan ketemu dengan bidadari. Dijemput ke bidadari. Kemudian masuklah sebuah gedung yang sangat wangi, semerbak baunya. Berbagai macam bunga-bunga di pintu surga sudah ditandai. Para bidadari yang cantik-cantik, yang baunya wangi luar biasa menyambut kehadiran kita ke surga. Maka bidadari itu menyatakan kembali kepada at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jenengan dijemput oleh bidadari. Tafadhol udkhuluha fil jannah. Bissalam. Silahkan Anda masuk dalam tempat ini, kebun ini, dengan selamat dan bahagia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barulah Bapak Ibu terkagum-kagum yang luar biasa. Ada sebuah kitab penjelasannya, Bapak Ibu sujud kepada Allah. Maka disitulah ada doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini, ya Allah, berikan aku kemampuan menjadi orang-orang yang selalu menyebut asmamu, bersyukur atas nikmatmu, dan jadikanlah kami hambamu yang terbaik. Di surga itulah, Bu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa doa niku, Bu? Apa dereng doa niku? Insya Allah sampun apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Niku dibacalah setiap maghrib sama subuh supaya sampean kita semua punya kekuatan menjadi orang-orang yang selalu menyebut asma Allah, berzikir. Kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita jadi orang kaya, kita selalu berbagi kepada orang lain. Kalau kita diberikan rezeki banyak, berbagi sama orang lain.
Jika kita diberikan rezeki pas-pasan, berbagi sama anak keluarga kita. Jika kita diberikan kemelaratan, tetap kita sujud, tetap kepada beriman, tetap husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kemiskinan, kefakiran saya di dunia ini akan diganti dengan yang lebih baik nanti di akhirat. Itu keyakinannya orang iman. Jika kita diberikan kesengsaraan, kemiskinan di dunia, maka Allah akan mengganti kesengsaraan kita dengan kenikmatan yang di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbil Alamin. Ini Bapak Ibu sekalian, harapan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Makanya saya selalu berpesan, jikalau Bapak Ibu sekalian sudah beribadah, sudah sholat, sudah tahajud, sudah puasa, sudah haji, maka jadilah orang yang kalau alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, selalu mau bersedekah, berinfak, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Wal kadhiminal ghaidho, ini yang paling berat, menjaga menahan amarah, emosi dikala kita emosi. Ini ada orang tua yang emosi melampaui batas, melaknat anaknya. Seyoganya orang tua bukan melaknat. Kalau ada anaknya yang jahat kepada orang tuanya, yang berarti orang tuanya juga yang jahat. Jangan hanya menyalahkan anak. Ada yang melaknat anaknya, yang menghardik anaknya, segala macam. Salah. Apa yang harus dilakukan orang tua? Berdoa kepada Allah yang terbaik. Gak kuat, Pak. Gak ada yang gak kuat di dunia ini. Kuat. Kuat. Jadi kalau mendengarkan tentang Facebook Umi ini, anaknya mbuh kerja ning Hong Kong apa ning Taiwan, melaknat kepada anaknya. Gak boleh. Buatan pareng. Makanya balagadi minal ghaidho, salah satu ciri orang yang takwa itu yang paling berat adalah nahan emosi dikala kita emosi. Lalu melaknat, menghardik, mendoakan yang jelek kepada orang-orang yang kita tidak suka karena emosi. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi itu anak kandung. Yang harus dilakukan ya wala'afina 'anil nas. Harusnya pemaaf dong. Harusnya pemaaf. Itulah orang yang hebat. Allah yuhibbul muhsinin. Selalu senang berbuat baik kepada Allah, untuk Allah, mencari ridha Allah. Selalu senang berbuat baik. Senang dilokke ya gawe apik, ora dilokke ya gawe apik, dilem ya gawe apik, ora dilem ya gawe apik, dirasani ya gawe apik, ora dirasani ya gawe apik. Seneng gawe apik. Selamatlah, wis. Lek wis ngoten niku jenengan masuk surga, mendapatkan kenikmatan surga, mudah-mudahan bersama dengan suami dan bersama istri kita mendapatkan kenikmatan sejati, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wasallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali masyayikhina wali ustadina wali auladina wali talamidina wali jami'il muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman ni'matal dunya wa ni'matal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minna minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu sekalian yang ngapunten kalau lagi persiapan segala sesuatunya yang ngapunten mboten wonten tanya jawab injil niki. Mudah-mudahan sedaya sehat, sedaya barokah. Kula doakan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan panjenengan semuanya haji teng Makkah. Amin ya robbal alamin. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barokah ilmunipun Abah. Matur suwun doanipun.